Dia adalah seorang badut yang ramah, menghibur anak-anak di rumah sakit dan pesta amal. Tapi di rumahnya, ia menyimpan rahasia gelap yang mengerikan. Di bawah lantai rumahnya sendiri, tersimpan puluhan tubuh anak laki-laki yang kondisinya sudah sangat menjijikan. Bertahun-tahun, dia berhasil mengelabui semua orang. Tapi bagaimana caranya? Ini adalah kisah John Wayne Gacy, salah satu seorang pembunuh tersadis dalam sejarah Amerika. Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Case. John Wayne Gacy lahir di sebuah keluarga sederhana di Illinois, Amerika Serikat. Ia punya ibu yang sangat menyayanginya, tapi sayangnya, ayahnya justru kebalikannya. Ayahnya sering memukuli Gacy. Di satu waktu, Gacy bahkan pernah dipukul menggunakan kursi oleh ayahnya. Akibatnya, Gacy mengalami pengumpalan darah di kepalanya. Lalu Gacy juga pernah dilecehi oleh teman-teman ayahnya. Tapi Gacy tak melapor karena lagi-lagi takut dipukuli oleh ayahnya. Gacy pun tumbuh besar menghabiskan waktu di luar rumah. Ia hanya ingin menghindari ayahnya. Tapi ini justru berdampak positif ke hidup Gacy. Ia jadi banyak aktif di organisasi-organisasi kepemudaan. Ia juga aktif menyambi kerja di banyak tempat. Dan ia pun mendapat banyak apresiasi atas keaktifannya ini. Kebahagiaan Gacy pun bertambah ketika di tempat kerjanya saat itu, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Marlene. Awalnya mereka hanya bersahabat, tapi lama-lama hubungan mereka semakin dekat. Dan tak lama kemudian, Gacy dan Marlene pun memutuskan untuk menikah. Ayah Marlene sangat menyukai Gacy karena Gacy sangatlah pekerja keras. Ayah Marlene sampai menawarkan Gacy menjadi pimpinan di semua KFC milik keluarga Marlene. Tentu saja Gacy mengiyakan tawaran itu. Lalu dengan keluarga baru dan pekerjaan baru ini, Gacy pun meninggalkan kota kelahirannya dan menyambut awal hari hidupnya yang baru. Hanya dalam beberapa tahun setelah pindah, hidup Gacy begitu bahagia. Ia dan Marlene dikaruniai dua anak yang lucu. Gerai KFC yang ia kelola terus ramai pengunjung. Organisasi kepemudaan yang ia pimpin di waktu luang juga kian berkembang pesat. Menyadari ini semua, di buku diary-nya, Gacy menulis hidupnya saat ini terasa begitu sempurna. Tapi sayangnya, ini bukanlah kisah bahagia. Karena dibalik dari semua kebahagiaan ini, Gacy diam-diam menyembunyikan rahasia gelap dari semua orang. Rahasia gelap ini mulai terungkap ketika Marlene yang merasa khawatir. Kenapa Gacy jadi lebih sering pulang malam dan terlihat sering bergaul dengan anak-anak muda di bawah umurnya. Tapi Marlene tak pernah berpikir panjang tentang kekhawatirannya ini. Hingga sampai suatu hari, Gacy mendapatkan tuntutan karena ia diduga telah melecehi seorang remaja laki-laki dari organisasi kepemudaannya. Sang remaja yang baru berusia 15 tahun dicekoki alkohol oleh Gacy, lalu dipaksa menghisap kemaluan Gacy. Sang remaja jelas melawan, tapi Gacy kemudian menyewa preman untuk memukuli anak ini. Marlene seperti tak percaya. Ini seperti bukan Gacy yang ia kenal. Gacy membela diri bahwa ini semua dilakukan oleh para musuh bisnis dan politiknya. Tapi kemudian, penyelidikan mengungkapkan fakta mengejutkan. Gacy ternyata tak hanya melecehi sang remaja, tapi Gacy selama ini juga secara rutin menghasut anak-anak kepemudaannya untuk mengkonsumsi film dewasa dan menyewa prostitusi. Atas perbuatannya ini, Gacy divonis hukuman 10 tahun penjara. Hanya dalam beberapa bulan saja, hidup sempurna Gacy dijungkir balikan, menjadi hidup sang kriminal peleceh seksual di bawah umur. Marlene pun memutuskan bercerai dengan Gacy setelah Gacy dipenjara. Marlene membawa kedua anaknya pergi bersamanya. Gacy hanya bisa melihat keluarga kecilnya ini mengucapkan selamat tinggal dari balik jeruji. Tapi bukannya patah semangat, Gacy justru menemukan semangat hidup baru ketika dipenjara. Hanya dalam waktu beberapa bulan, Gacy sudah menjadi juru masak penjara, mendirikan organisasi kepemudaan, dan terlibat banyak proyek pembangunan seperti merenovasi pagar-pagar penjara dan membuang ruang khusus untuk hiburan. Gacy bahkan juga menyelesaikan beberapa studi akademik di waktu luangnya. Seluruh warga penjara dibuat terpukau. Gacy yang baru 2 tahun menjalani masa hukumannya diberikan kebebasan dengan bersyarat karena perilaku baiknya. Tentu saja Gacy terima dengan senang hati. Setelah dibebaskan, Gacy pulang ke kota kelahirannya Illinois. Gacy memulai hidup baru. Di siang hari ia bekerja jadi koki di sebuah restoran. Di malam hari ia membuka bisnis jasa perbaikan rumah untuk para tetangganya. Gacy hanya tidur 4 jam sehari, tapi Gacy benar-benar bertekad bulat. Ia ingin mengembalikan hidupnya kembali ke jalan yang benar. Beberapa tahun kemudian, Gacy memutuskan untuk kembali menikah.
ia menikahi Carol, seorang janda beranak dua yang ternyata dulu adalah teman sekelas Gacy waktu SMA. Kebahagiaan lainnya datang ketika bisnis jasa perbaikan rumah Gacy tumbuh dengan sangat pesat, membuat Gacy akhirnya berhenti menjadi koki untuk fokus mengembangkan bisnisnya sendiri. Tapi ternyata perbuatan tobat Gacy tidaklah sungguh-sungguh. Gacy ternyata melakukan ini semua agar ia bisa kembali melakukan dosanya yang lama, tapi dengan cara yang lebih rapi. Carol mulai mendapatkan perilaku aneh Gacy yang perlahan diperlihatkan. Gacy sering tidak pulang. Sekalipun pulang, ia terlihat pulang bersama laki-laki remaja di dini hari. Ketika ditanya, Gacy pun selalu marah besar. Gacy bilang Carol adalah istri yang tak bersyukur dan justru menghalangi suaminya bekerja keras untuk nafkah keluarga. Tentu saja, itu adalah omong kosong. Gacy tidak sibuk untuk bisnisnya. Gacy sibuk kembali melakukan dosa lamanya, yakni melecehi remaja laki-laki demi kepuasan nafsunya. Modusnya bermacam-macam. Ada yang Gacy mengaku sebagai polisi, ada juga yang Gacy pura-pura menawarkan pekerjaan. Tapi intinya, Gacy sudah jauh lebih mahir menjalankan permainannya ini. Ketika berhasil dibawa pulang, para remaja laki-laki korbannya biasanya dicekoki alkohol hingga tidak sadar. Dari sinilah Gacy kemudian melecehi bagian belakang para korban yang umumnya hingga berdarah. Awalnya para korban ia biarkan hidup, tapi suatu hari Gacy merasa begitu terangsang ketika ia menghabisi salah satu korbannya karena melawan. Gacy berani melakukan ini karena rata-rata korbannya adalah anak jalanan yang melarikan diri dari rumah. Meskipun sudah sangat rapi, Gacy tetap beberapa kali mendapatkan laporan dirinya bertanggung jawab atas pelecehan beberapa remaja laki-laki. Tapi dirinya tak pernah dinyatakan bersalah. Tapi mengetahui ini, Carol jadi sering bertengkar dengan Gacy. Carol merasa Gacy tidak jujur kepadanya. Lalu suatu hari, Gacy pun menyerah. Gacy mengaku ke Carol hal yang sesungguhnya. Gacy mengaku bahwa dirinya selama ini tak hanya bergairah kepada perempuan, tapi juga ke laki-laki. Sekalipun sudah menduga, Carol seperti tersambar petir mendengarkan pengakuan ini. Tak lama kemudian, Gacy dan Carol memutuskan untuk bercerai. Tapi setelah ditinggal Carol, justru tak ada lagi yang bisa membendung niat jahat Gacy. Dengan waktu luang yang banyak, Gacy memutuskan untuk menjadi sukarelawan badut di acara-acara rumah sakit dan pesta amal. Tentu saja ini Gacy lakukan bukan karena niat baik, tapi karena Gacy butuh topeng agar ia dikenal sebagai sosok yang baik oleh orang-orang. Tapi dari sinilah awal mulanya Gacy kemudian kenal dalam sejarah sebagai badut pembunuh. Sudah merasa kehabisan stok, Gacy mulai mengincar pegawai laki-lakinya sendiri. Gacy mulai membuat alasan untuk membuat para korban datang ke rumah Gacy. Mulai dari gajinya yang ditahan, adanya interview, hingga ditawari tempat tinggal gratis. Tapi semua korban selalu dibawa ke gudang Gacy satu ini. Alurnya sama, para korban selalu dicekoki alkohol dulu hingga setengah sadar. Lalu Gacy menunjukkan trik sulapnya sebagai badut kepada korban, yakni tangannya bisa dilepas dari borgol yang terkunci. Kemudian, ia menantang para korbannya untuk diborgol. Ketika tangan korban sudah terkunci, Gacy mulai menjalankan aksinya, kadang hingga berjam-jam. Contohnya, Gacy sangat bergairah ketika ia menyundut rokok panas atau memasukkan benda tumpul ke bagian belakang para korbannya. Semakin berteriak, semakin Gacy menyukainya. Lalu setelah puas, Gacy menyumpal pakaian kotor ke mulut para korban. Gumpalannya ia dorong sampai area tenggorokan hingga para korban sulit bernafas. Suara nafas dan rontaan korban menjelang nyawa mereka melayang. Selalu Gacy nikmati sambil memainkan alat vitalnya. Usai menghabisi para korban, Gacy membuang tubuh para korban di bawah lantai rumahnya sendiri. Bagaimana caranya? Jadi, rumah Gacy punya rongga setinggi 50 cm antara lantai rumah dan tanah pijakannya. Lalu ia menyuruh beberapa pegawainya untuk menggali lubang untuknya. Dengan dalih ia sedang membuat pipa air baru untuk rumahnya. Setelah kondisi sepi, Gacy mulai mengubur tubuh para korban dan mencampurnya dengan kapur serta semen agar cepat membusuk. Total, ada 26 korban yang berhasil Gacy kubur di bawah lantai rumahnya ini.
Namun karena jumlah korban terus bertambah, rongga lantai yang sudah penuh sesak dengan tubuh para korban tak lagi muat menampung tambahan lagi. Maka sejak itu, Gacy beralih membuang tubuh para korbannya ke sungai dekat rumahnya. Diperkirakan setidaknya ada 5 tubuh korban Gacy yang dibuang ke sungai. Karena sungainya begitu luas, kadang tubuh ditemukan belasan kilometer dari lokasi awal tubuh dibuang. Kondisi korban juga biasanya ditemukan tanpa busana dan sudah membusuk. Aksi sadis Gacy akhirnya terbongkar ketika ia bertemu dengan korban terakhirnya, Robert. Remaja berusia 15 tahun ini baru saja diterima oleh pekerja oleh Gacy. Ketika berangkat kerja, Robert pun izin ke ibunya akan pulang setelah shift kerjanya selesai pukul 9 malam. Tapi Robert tak kunjung kembali karena khawatir ibunya melapor polisi keesokan harinya. Ketika polisi menyelidiki Gacy, ia mengaku Robert tak pernah kerja di tempatnya. Awalnya, polisi percaya-percaya saja. Kasusnya hampir mau diselesaikan. Tapi ibu Robert bersikeras untuk polisi memeriksa Gacy lebih dalam lagi. Dan benar saja, polisi menemukan berkas riwayat Gacy yang penuh dengan tuduhan pelecehan remaja laki-laki. Selama ini, Gacy tak pernah diselidiki mendalam karena sosoknya yang terkenal baik. Polisi pun mulai menggeledah rumah Gacy. Polisi awalnya menemukan banyak barang mencurigakan, seperti rencana polisi palsu, obat bius, hingga tali-tali tambang yang berserakan. Tapi puncaknya terjadi ketika polisi mencium bau busuk aneh dari area kamar mandi Gacy. Tak butuh waktu lama, hingga akhirnya para penyelidik polisi menemukan tubuh-tubuh busuk dan tulang belulang para korban Gacy di bawah lantainya yang menjijikan ini. Berjam-jam sudah polisi mengevakuasi tulang belulang ini, tapi tubuh baru terus ditemukan seperti tak ada habisnya. Sambil terus menggotong potongan tubuh dan tulang para korban, para polisi pun mulai menyimpulkan bahwa mungkin ini bisa jadi salah satu kasus kriminal yang paling mematikan dalam sejarah Amerika. Nama John Wayne Gacy langsung terkenal di mana-mana. Persidangannya disaksikan jutaan orang lewat media massa. Saking banyaknya korban, Gacy tak dapat menyebutkan siapa saja yang ia sudah habisi. Tak butuh waktu lama lagi, Gacy pun akhirnya divonis hukuman suntik mati atas semua perbuatannya. Hingga menjelang hari hukuman matinya, Gacy sama sekali tak merasa bersalah. Bahkan ketika pengacaranya menelpon untuk terakhir kalinya, Gacy bilang ke pengacaranya dengan percaya diri bahwa ia akan dibebaskan karena perilaku baiknya, persis seperti masa kurungan ia sebelumnya. Tapi tentu saja, publik sudah tak bisa lagi dibohongi oleh Gacy. Lalu, untuk mengenang masa-masa hidupnya yang sempurna, Gacy memilih menyantap ayam KFC sebagai makanan terakhir sebelum dihukum mati. Ketika digotong menuju ruangan eksekusi, kata-kata terakhir dari Gacy adalah "Kiss my